Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sabrina, kelas Biologi C semester 4, NIM 1908106067. Acara praktikum keempat, mikrobiologi mikroba di lingkungan rumah. Tujuan praktikum untuk mengisolasi mikroba di sekitar rumah, mengetahui perbedaan jumlah dan jenis mikroba pada setiap ruangan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keragaman mikroba di sekitar rumah. Alat dan bahan: 300 gram daging sapi tanpa lemak, 5 gram ekstrak ragi, 20 gram agar-agar bubuk, 2 liter air, panci atau wadah yang dapat dipanaskan, kompor, sendok pengaduk, gelas ukur atau gelas bervolume, saringan teh atau kopi. Cara kerja: pertama, bahan-bahan yang tertulis adalah untuk 1 liter media. Sesuaikan jumlahnya apabila ingin membuat dalam volume yang berbeda. Perhitungkan baik-baik agar tidak banyak bahan yang terbuang tapi komposisinya tidak berubah. Selanjutnya, bersihkan dan potong-potong daging sapi berbentuk kubus 1 cm persegi, lalu rebus dengan air hingga mendidih. Lalu setelah mendidih, buang atau pisahkan air rebusan pertama dan tambahkan 1 liter air bersih pada potongan daging dan rebus kembali selama 30 menit. Setelah itu disaring, maka akan diperoleh ekstrak daging sapi. Selanjutnya, didihkan ekstrak daging sapi bersama dengan ekstrak ragi dan agar-agar bubuk. Aduk-aduk sesekali hingga semua bahan terlarut. Kemudian disaring kembali. Jika volume berkurang, tambahkan air hingga tepat 1 liter dan didihkan sebelum dituangkan ke dalam wadah bersih atau steril. Hasil pengamatan: media agar daging yang telah dibuat memiliki warna putih kekuningan dan berbau asam. Menumbuhkan mikroba. Bahan dan alat yang dibutuhkan: media agar daging yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, alkohol 70% atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol, gelas ukur atau gelas bervolume, kompor dan alat pengukus, wadah kecil kaca atau plastik transparan berukuran sama yang tahan panas dan bersih sebagai pengganti cawan Petri, dan plastik penutup makanan atau cling wrap atau plastik transparan. Cara kerja: pertama, perhatikan keselamatan saat bekerja. Berhati-hatilah dengan benda panas atau saat memanaskan bahan atau alat, serta alkohol yang mudah terbakar. Jangan sekali-kali memakan media atau bahan yang sudah ditumbuhi mikroba. Lalu bekerja secara aseptik di rumah dapat dilakukan dengan mengukus atau merebus alat-alat dengan bahan yang tahan panas yang akan digunakan. Untuk peralatan yang tidak tahan panas, usapkan atau semprotkan alkohol 70% atau hand sanitizer. Aplikasikan juga alkohol 70% pada telapak tangan dan pergelangan tangan selama bekerja. Usahakan untuk memakai masker dan sarung tangan karet atau plastik serta menghindari aliran udara yang berlebihan, terutama dari hidung dan mulut. Setelah media siap digunakan, tuangkan secukupnya pada wadah pengganti cawan Petri hingga setinggi minimal 1 cm dari dasar wadah. Tunggu hingga media dingin dan memadat. Buat media dalam 5 wadah masing-masing diberi label nomor 1-5 dengan menggunakan kertas label atau spidol tahan air. Pada media dalam wadah nomor 1, tempelkan sebagian atau seluruh jari-jari telapak tangan seseorang. Sesuaikan ukuran wadah, usahakan dalam kondisi belum mencuci tangan. Setelah itu, cuci tanganlah dengan seksama menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pada media dalam wadah nomor 2, tempelkan bagian atau seluruh jari-jari atau telapak tangan yang telah dicuci tadi. Pada media dalam wadah nomor 3, biarkan wadah dalam keadaan terbuka selama 5 menit pada ruangan dengan suhu kelembapan sumber nutrisi dan aktivitas manusia yang tinggi seperti dapur atau ruang makan. Pada media dalam wadah nomor 4, biarkan wadah dalam keadaan terbuka selama 5 menit pada ruangan dengan suhu kelembapan sumber nutrisi dan aktivitas manusia yang rendah seperti kamar tidur. Wadah nomor 5 tidak dilakukan apapun sebagai kontrol. Lalu tutup dengan erat kelima wadah tersebut menggunakan tutupnya, atau jika tidak ada tutupnya, dapat menggunakan plastik penutup makanan atau cling wrap atau plastik transparan bersih, lalu diberi selotip agar tidak mudah terbuka. Lalu amati selama 2-3 hari, lakukan pengamatan 24 jam setelah inokulasi dan setiap hari pada jam yang sama. Setelah itu laporkan hasil pengamatan setiap harinya pada aspek-aspek berikut: jumlah koloni, warna dan bentuk koloni, lalu bandingkan kelima wadah tersebut. Hasil pengamatan: